What's up everyone, welcome back again with me. Dan hari ini kita bakal ngobrolin tentang sebuah konsep keren yang sering banget muncul di film dan buku fiksi ilmiah, yaitu Dyson Sphere. Siap-siap terbang keluar angkasa dan jelajahi konsep megastruktur ini. So, let's get started. Oke, jadi apa sih Dyson Sphere itu? Dyson Sphere adalah sebuah konsep megastruktur yang mengelilingi bintang buat nangkap energi dalam jumlah besar. Bayangin aja, kalau kita bisa bikin struktur raksasa yang ngelilingin matahari dan ngambil semua energinya buat kebutuhan kita di bumi. It sounds really intriguing, right? Konsep Dyson Sphere ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan dan matematikawan Inggris bernama Freeman Dyson pada tahun 1960. Dyson nulis sebuah makalah di mana dia ngusulin ide tentang megastruktur ini sebagai cara buat peradaban maju buat ngumpulin energi dalam jumlah besar dari bintang. Kenapa namanya Dyson Sphere? Nama Dyson Sphere diambil dari nama Freeman Dyson, walaupun dia sendiri gak pernah secara spesifik nyaranin bentuk bola penuh. Istilah ini lebih luas digunakan buat ngegambarin berbagai tipe struktur yang bisa ngelilingin bintang untuk nangkap energinya. Lalu, gimana sih cara kerja Dyson Sphere ini? Intinya, Dyson Sphere dirancang buat nangkep dan nyimpen energi dari bintang. Ada beberapa cara buat bikin Dyson Sphere, mulai dari cangkang solid yang ngelilingin bintang, sampai swarm atau kumpulan satelit yang ngorbit bintang dan ngumpulin energinya. Ada beberapa jenis dari Dyson Sphere ini. Yang pertama adalah Dyson Swarm. Dyson Swarm adalah kumpulan satelit atau stasiun luar angkasa yang ngelilingin bintang dan ngumpulin energinya. Ini adalah versi yang lebih realistis dibandingkan dengan cangkang solid karena lebih gampang dibangun dan lebih fleksibel. Yang kedua adalah Dyson Bubble. Dyson Bubble mirip dengan Dyson Swarm, tapi pakai satelit yang punya layar besar yang didorong oleh tekanan radiasi dari bintang. Ini bikin semacam gelembung besar di sekitar bintang. Dan yang ketiga adalah Dyson Shell. Dyson Shell adalah konsep yang lebih ambisius di mana struktur solid atau hampir solid ngelilingin bintang sepenuhnya. Walaupun ini populer di fiksi ilmiah, banyak ilmuwan yang percaya kalau bikin sesuatu kayak gini tuh hampir mustahil dengan teknologi kita saat ini. Selanjutnya, ada beberapa manfaat dan juga tantangan untuk pembangunan Dyson Sphere ini. Pertama, manfaatnya adalah energi tak terbatas. Dengan Dyson Sphere, kita bisa dapat energi dalam jumlah yang hampir tak terbatas dari bintang. Ini bisa nyelesain banyak sekali masalah energi yang kita hadapi di bumi saat ini. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Membangun Dyson Sphere bakal butuh teknologi yang sangat canggih. Proses pembangunannya bisa mendorong kemajuan besar dalam teknologi dan pengetahuan kita tentang alam semesta. Kemudian, ada tantangannya. Yang pertama adalah teknologi dan sumber daya. Tantangan terbesar adalah teknologi dan sumber daya yang dibutuhin buat bangun Dyson Sphere. Kita masih jauh dari punya kemampuan buat bangun sesuatu yang sebesar ini. Kedua adalah stabilitas dan keamanan. Dyson Sphere harus dirancang supaya stabil dan aman. Kesalahan kecil ini bisa menyebabkan sebuah bencana yang besar. Dyson Sphere sering muncul dalam fiksi ilmiah. Misalnya dalam serial TV Star Trek The Next Generation, ada episode di mana kru nemuin Dyson Sphere yang ditinggalkan. Atau dalam novel Ring World karya Larry Niven, ada konsep mirip Dyson Sphere yang disebut Ring World, sebuah cincin raksasa yang ngelilingin bintang. Konsep ini populer dalam fiksi ilmiah karena ngegambarin gambaran futuristik tentang peradaban maju dan kemungkinan tak terbatas yang bisa kita capai di masa depan. Untuk ngerti lebih lanjut tentang Dyson Sphere, kita perlu kenal yang namanya skala Kardashev atau Kardashev Scale. Sebenarnya aku udah pernah bahas tentang Kardashev Scale ini di video sebelah sini, atau ini. Oke. Ini adalah metode buat mengukur kemajuan teknologi sebuah peradaban berdasarkan penggunaan energinya. Ada 3 tingkatan dasar. Yang pertama, peradaban tingkat 1, yaitu menggunakan semua sumber daya yang tersedia di planet mereka. Yang kedua adalah peradaban tingkat 2, menggunakan semua energi yang tersedia dari bintang mereka kayak Dyson Sphere ini.
Yang ketiga adalah peradaban tingkat 3, menggunakan semua energi dari galaksi mereka. Membangun Dyson Sphere adalah langkah penting buat peradaban mencapai tingkat 2 di skala Kardashev. Dengan ngumpulin energi dari bintang, peradaban bisa mencapai tingkat efisiensi dan kemajuan teknologi yang sangat tinggi. Buat bangun Dyson Sphere, kita butuh teknologi yang sangat maju, termasuk robotika, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan nanoteknologi. Teknologi ini bakal ngebantu kita bangun dan ngerawat struktur sebesar ini di luar angkasa. Material yang dibutuhin juga harus sangat kuat dan ringan. Mungkin kita perlu material eksotis kayak karbon nanotube atau material yang belum kita temuin atau kita kembangin. Selain itu, kita butuh sumber daya dalam jumlah yang sangat besar yang mungkin harus kita ambil dari asteroid atau planet lain. Meskipun begitu, ada beberapa dampak positif dan dampak negatif dari Dyson Sphere ini. Yang pertama adalah dampak positifnya, sumber energi bersih. Dengan Dyson Sphere, kita bisa mengakses sumber energi yang bersih dan tak terbatas, ngurangin ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan ngurangin dampak dari lingkungan. Yang kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Proses bangun Dyson Sphere bakal mendorong kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ngebuka kemungkinan baru dalam eksplorasi luar angkasa dan pemahaman kita tentang alam semesta. Kemudian untuk dampak negatifnya adalah yang pertama, risiko lingkungan. Pembangunan megastruktur kayak gini bisa bawa risiko lingkungan, terutama kalau kita harus ngambil sumber daya dari planet lain atau asteroid. Yang kedua adalah ketimpangan sosial. Ada juga risiko ketimpangan sosial kalau teknologi ini cuma dikuasai oleh beberapa pihak, menciptakan kesenjangan besar antara yang punya akses ke energi tak terbatas dan yang enggak. Jadi, itu dia pembahasan kita tentang Dyson Sphere. Konsep ini memang sangat menarik dan ngebuka banyak kemungkinan tentang gimana kita bisa manfaatin energi bintang di masa depan. Meskipun masih jauh dari kenyataan, Dyson Sphere ngebangkitin semangat kita untuk bermimpi besar dan terus mendorong batasan teknologi kita. So, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you in the next video and keep learning.